Nah, itulah kita berhenti dari pondok pesantren itu 94, kawin 95. Nah, kemudian 97 itulah mulai ada beberapa santri yang mau mukim di tempat ini. Kalau tidak keliru hanya 7 orang waktu itu, Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Gus Aliman. Gimana kabarnya Pak Kiai? Sehat-sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat, walafiat ya. Informasinya sekarang di daerah sana, di tetangganya sudah masuk daerah merah Pak Kiai, di daerah Paterman ke timur. Iya. Mudah-mudahan semuanya ini yang semuanya sehat. Amin, amin Pak Kiai. Iya. Pak Kiai, pemirsa Sandasan, sekarang saya sedang nge-zoom dengan Kiai Mukhlis Muhsin. Kalau keliru secara lengkap, luruskan Pak Kiai. Salah satu pengasuh pondok pesantren Al-Anwar yang cukup fenomenal di Kecamatan Mudung, Kabupaten Bangkalan. Pak Kiai, perkenalkan dong dulu, takut keliru saya tadi menyebut nama. Nanti kualat Pak Kiai. Santai aja. Okay. Silakan Pak Kiai, takut keliru saya anunya. Nama lengkapnya benar Pak Kiai? Nama saya Mukhlis Muhsin, Muhammad Mukhlis Muhsin. Kiai Haji Muhammad Mukhlis Muhsin, salah satu pengasuh pesantren Pondok Pesantren Al-Anwar Pak Kiai nggih? Iya, betul. Pak Kiai, latar belakang Pak Kiai sebelum mendirikan pesantren itu sebetulnya dari mana saja Pak Kiai itu? Apa pernah mondok di di Mekah atau di Timur Tengah atau gimana Pak Kiai? Iya. Alhamdulillah saya dari lulus SD Pak Aliman langsung ke Pondok Pesantren Sidogiri. Setelah lulus sanawiyah tugas baru saya melakukan persamaan SMP dan beberapa tahun kemudian SMA. Baru ke S1 dan S2 dan sekarang alhamdulillah saya di program doktoral di UINSA Pak Aliman. UINSA dalam proposal ya. UINSA Sunan Ampel sekarang Pak. Berarti ini jadi satu alma mater dengan jenengan. Jadi dalam penggarapan proposal disertasi saya. Doktoral. Berarti sudah berapa? 5 kelas Pak Kiai di atas saya. Saya kan S1 pun tidak di situ, hanya pernah sekolah saja di YIN dulu. S1-nya saya di sini Pak Kiai, Al-Ibrahimi. Kalau seandainya tahu dulu, saya pasti akan sekolah di perguruan tingginya Pak yang Bidina Pak Kiai. Tapi waktu itu belum kayaknya, makanya saya di Al-Ibrahimi Pak Kiai. Pak Kiai awalnya asli memang di Paterman Pak Kiai? Asli ya. Asli Paterman Pak Kiai nggih. Memang sebelumnya apa memang awalnya memang meneruskan dari orang tua atau bagaimana pesantren Pak Kiai? Karena kalau biasanya di Madura ini pesantren itu Pak Kiai biasanya warisan dari ayahnya, abahnya dan lain-lain. Gimana Pak Kiai? Yang pondok pesantren yang di Al-Anwar ini adalah memang kali pertama kita dirikan, tentunya dukungan orang tua dan semua kerabat itulah Pak Alim. Jadi memang berdiri sekitar tahun 97, nah itulah kita berhenti dari pondok pesantren itu 94, kawin 95, nah kemudian 97 itulah mulai ada beberapa santri yang mau mukim di tempat ini. Kalau tidak keliru hanya 7 orang waktu itu Pak. Dari itulah awalnya, dan atas dukungan orang tua yang mensupport dari keuangan dan lain sebagainya, sehingga bisa berdirilah Pondok Pesantren Al-Anwar. Oh, berarti bukan pesantren yang sudah berdiri sebelumnya dan Kiai meneruskan, bukan ya? Bukan Pak Alim.
mohon maaf kalau langka mohon maaf Pak Kiai. Berarti bukan pesantren warisan Pak Kiai ya. Iya. Apa ya? Mohon maaf kalau tidak bisa bilang. Ya, artinya Pak Kiai memang yang membentuk, mendirikan, menginisiasi, tapi itu atas dukungan dan juga doa orang tua yang memondokkan Pak Kiai ke Sidogiri kan gitu Pak Kiai. Ya. 90 para masyayikh. Tahun 97 ke sekarang 23 tahunan Pak Kiai ya. Iya. 20 ya, kurang lebih 23 tahunan 97. Iya, 23 tahunan Pak Kiai. Pesan 95 itu saya baru ngajar di ada musola, dibangunkan musola sama orang tua itu awal ngajar 95-an, pas kawin setelah itu Pak. Jadi asbabul wurudnya apa namanya itu Pak Kiai? Asbabul wurud, asbabul asbab namanya kalau begini. Ya sama lah. Iya. Oke Pak Kiai. Tapi yang terpenting kemudian ada ya monggo Pak Lima. Di Serabi Timur, dari Kokolan, dari Neroh, dari Plike dan sebagainya itu banyak sekali yang menyekolahkan dan memondokkan anaknya ke pondoknya Pak Kiai gitu ya. Dan itu semua karena mendengar di pondok pesantren Pak Kiai ini tidak hanya sorogen, tidak hanya ngajar sorogen sebagaimana pondok-pondok salaf gitu ya. Sebetulnya apa saja yang disediakan pendidikan di Al-Anwar Pak Kiai? Pondok pesantren Al-Anwar ini ada beberapa lembaga di dalamnya. Pertama memang kami di program salafiyahnya atau diniyahnya itu adalah madrasah ibtidaiyah yang afiliasi ke Pondok Pesantren Sidogiri dan juga madrasah sanawiyahnya. Jadi ada tingkat ibtidaiyah dan sanawiyah yang semuanya itu meranting dengan Pondok Pesantren Sidogiri. Pelajarannya, guru-gurunya di dropping, bahkan ujiannya nanti tag-nya itu dari Pondok Pesantren Sidogiri. Termasuk program unggulan yang kali ini sedang booming, yaitu program cara cepat baca kitab dengan program Al-Miftahnya. Ini juga murni dari Pondok Pesantren Sidogiri. Supaya ada terus mengalir barokah dari Pondok Pesantren Sidogiri. Itu di tingkat di niyahnya. Kemudian di formalnya mulai dari Thanawiyah itu berdiri tahun 2003. Awal-awal kita sama-sama bergerak untuk melakukan gempar untuk pendidikan. Bahkan yang meresmikan waktu itu Sanawiyah adalah Bupati Bangkalan Kiai Haji Raden Fuad Amin, yang juga Pak Aliman mungkin hadir waktu itu. Iya. 2003 itu memang iya Pak Kiai almarhum Bupati Kiai Fuad Amin 2003 sampai 2014. Iya. 2007 itu 2007 itu berdirilah Thanawiyah. Aliyahnya tahun 2007 walaupun startnya memang sama, cuma kemudian kita resmikan tanggal berapa ya, lupa, pokoknya bulan lupa juga bulan. Tapi 2007 tahun 2007 yang meresmikan adalah Gus Dur waktu itu Pak Alima. Yang Aliyah Pak Kiai. Ya. Kemudian SMP dan SMK-nya di tahun 2011 yang meresmikan Pak Hilmi Faisal Zaini, Menteri PDT, kebetulan juga satu alma mater di S1-nya di Undar dulu. Waktu itu Menteri PDT, sekarang kayaknya kalau beliau itu pengurus PBNU Pak Kiai ya? PBNU. Itu ada 2011. Kemudian 2013 ada SMA, peresmian SMA waktu itu. Yang meresmikan Profesor Dr. Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan luar kemudian biasa. Di tahun 2018 itu perguruan tinggi berdiri, yaitu dengan nama Stebia, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Anwar, yang meresmikan Ibu Hovifah Indar Parawansa. Ketika itu beliau masih menjabat sebagai Menteri Sosial. Itu Pak Liman. Sekolah tinggi apa Pak Kiai? Sekolah tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam, Stebia. Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Anwar, hanya Al-Anwar.
Ini luar biasa ini 23 tahun sudah sampai ke jenjang pendidikan sarjana, ini luar biasa Pak Kiai. Ini nyerap barokahnya doa orang tua meskipun ini bukan pondok warisan Pak Kiai ya, dan juga guru-guru Pak Kiai. Karena yang lain-lain kalau bicara masalah grafik perkembangannya tak seprogresif Al Anwar Pak Kiai saya melihatnya. Ini ada doa khusus atau bagaimana Pak Kiai? Insya Allah hanyalah doa orang tua dan barokah para masyayikh itu aja. Kalau kita hanya sebagai apa ya, yang menjalankan aja Pak Aliman. Semua adalah barokah doa kedua orang tua dan teman-teman, dan tentu adalah barokah para masyayikh Sidogiri, gitu aja Pak. Nih, luar biasa Pak Kiai. Artinya informasi yang berkembang juga saya juga ini konfirmasi tabayun istilahnya kalau bahasa pesantrennya kepada Kiai. Seluruh pendidikan yang dikelola oleh Al Anwar, baik dari jenjang awal tadi itu dari sanawiyah, aliyah, termasuk SMA, SMK, termasuk juga sekolah tinggi ilmu ekonomi Islamnya ini, apa benar gratis Pak Kiai? Kalau asramanya itu semua gratis Pak Aliman, yaitu dari tingkat ibtidaiyah maupun juga di jenjang sampai sekolah menengah atasnya, yaitu mulai dari SMP, SMA, SMK, Thanawi Aliyah itu gratis semuanya Pak Aliman, termasuk asrama, kemudian uang gedung, pendaftaran juga semuanya gratis Pak Aliman. Cuma masalah makan itu memang mereka selain anak yatim ini memang mereka mandiri, bodo sendiri gitu loh. Mandiri Pak Kiai ya. Okay. Tapi kalau untuk mandiri, anak yatim ya, pesantren juga yayasan yang menyediakan Pak Kiai. Gratis semuanya, full semuanya gratis. Ini luar biasa pemirsa, dan ini tidak banyak pesantren yang model semacam ini, dan Allah memang betul-betul memudahkan untuk Al Anwar ini untuk bisa membantu banyak orang mendapat ilmu juga gratis lagi dan lain sebagainya. Sekarang ini kan sedang berkembang pesantren-pesantren yang fasilitas yang sangat luar biasa sampai perguruan tinggi dan lain sebagainya, tapi agak mahal juga di daerah Jawaan sana itu banyak sebetulnya yang mahal. Tapi yang di sini gratis. Ini penting untuk diketahui banyak orang Pak Kiai. Iya Pak Ali. Masih sekarang ini masih Pak Kiai ya, apa namanya pembukaan untuk jenjang pendidikan masing-masing itu masih dibuka sekarang Pak Kiai atau sudah bukan waktunya sekarang? Masih dibuka Pak Aliman. Ini masih masa-masa pandemi seperti ini. Memang agak longgar Pak Aliman karena mungkin banyak kendala di masyarakat sehingga kita lebih longgar dari biasanya gitu Pak. Karena gini Pak Kiai, ada informasi di Kabupaten Bangkalan itu untuk jenjang SMP itu justru kekurangan murid gitu ya, banyak yang tidak masuk. Jangan-jangan ini terserap di Al Anwar semua. serius nih Pak Kiai. Benar Pak Kiai, mereka ini banyak di sana Pak Kiai sekarang Pak Kiai yang masuk Pak Kiai. Ya, insya Allah ya banyak lah Pak Aliman, sekarang sudah banyak pendaftar. Tapi saya kurang tahu berapa jelasnya, berapa jumlah yang mendaftar. Yang jelas kalau satu kelas sudah lebih Pak Ali. Ya. Ini luar biasa, sudah bisa mendapatkan ilmu pondok pesantren dan segala macamnya masih digratiskan, dan ini luar biasa. Ini kayaknya pahala borongan Pak Kiai ini kalau begini. Mudah-mudahan begitu. Tapi saya mencoba untuk ngampong pahalanya pakai dengan mau mensyiarkan Al Anwar kepada yang lain. Barangkali banyak orang nanti yang mau untuk menyalurkan anak dan sebagainya dengan fasilitas yang Al Anwar sediakan di sana gratis. Dan bahkan yang lebih menarik ini justru ini Ansih menduplikasi khusus yang diniyah ya, menduplikasi sistem baca kitab cepat Pak Kiai ya.